kaos spesial dari Starting Eleven, merchandise edisi Timnas Day. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Hari ini order, besok langsung kirim kaos bola eksklusif merchandise Starting Eleven. Order sekarang, klik link di deskripsi. Sepertinya julukan Belanda kecil akan segera beralih dari Timnas Curaçao ke Timnas Indonesia. Mungkin bukan beralih, tapi bertambah. Bukan cuma Timnas Curaçao yang disebut Belanda kecil, tapi juga Timnas Indonesia. Barangkali ada yang marah Timnas Indonesia disebut Belanda kecil, tapi ayolah, akui saja kalau sebagian besar yang ada di Timnas Indonesia adalah diaspora yang lahir dan besar di Belanda. Dididik oleh sistem pembinaan KNVB, bukan PSSI yang sampai sekarang tidak jelas wujudnya. Kalau diperhatikan baik-baik pula, sebagian besar yang terlibat di Timnas Indonesia, kecuali PSSI, terkoneksi dengan Ajax Amsterdam, salah satu tim tersukses di Belanda. Penasaran siapa saja mereka? Simak ulasan berikut ini. Namun sebelum itu jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Starting Eleven. Kita mulai dari pemain. Beberapa punggawa Timnas Indonesia atau juga pemain yang kabarnya akan secepatnya berseragam merah putih terkoneksi dengan Ajax Amsterdam. Salah satunya Shanny Patinama. Shanny lahir di Lelystad, Belanda. Tentu saja memulai karir di klub lokal Lelystad 67. Beberapa tahun membela tim muda tanah kelahirannya, Shanny lalu masuk ke Akademi Ajax Amsterdam. Di Transfermarkt tercatat ia masuk Ajax pada tahun 2007. Namun, kisah Shanny di Ajax tidak banyak diceritakan. Bagaimana perkembangannya dan apa yang Shanny lakukan di sana, tak ada informasi lebih lanjut. Salah satu pengalaman yang bisa diceritakan adalah selama di Akademi Ajax, Shanny pernah menjadi seorang ball boy. Dan betapa beruntungnya Shanny sudah bertemu Luis Suarez lebih dulu sebelum El Pistolero menjadi salah satu striker tajam Uruguay. Kisah Shanny di Ajax juga sama sedikitnya dengan kisah Ivar Jenner di Ajax. Ivar lahir di Utrecht dan ia lebih dikenal sebagai pemain muda FC Utrecht. Tapi Ivar ternyata memulai karir awalnya di tim muda Ajax Amsterdam. Fotonya mungkin gak ada dan maaf sekali abang editor gak bisa nampilin. Di situs Transfermarkt, Ivar masuk ke Akademi Ajax pada tahun 2016. Ivar juga berteman dengan mendiang Noah Gesser, pemain Akademi Ajax yang juga berniat membela Timnas Indonesia. Selain Shanny dan Ivar, ada satu lagi pemain yang alumni Ajax, namun belum resmi membela Timnas Indonesia. Pemain itu adalah Jairo Riedewald. Kalau Jairo ceritanya banyak karena ia adalah pemain yang berkembang di Ajax. Dikembangkan oleh mantan pelatih Ajax, Frank de Boer, Jairo menjelma jadi gelandang yang tangguh. Jairo juga pernah jadi kelinci percobaan metode Johan Cruyff di Ajax. Adanya alumni Ajax di skuad Indonesia sebenarnya bukan barang baru. Dulu ada nama Ezra Walian, Irfan Bahdim, hingga Tony Kusel yang juga alumni Ajax Amsterdam. Meski ketiganya tidak pernah menembus skuad utama. Selanjutnya jelas adalah sang pelatih. Patrick Kluivert adalah sosok yang sangat Ajax sekali. Tak mengejutkan karena ia lahir di Amsterdam, Kluivert masuk Akademi Ajax pada tahun 1984. Ia berseragam tim muda hingga tahun 1994. Lalu dipromosikan oleh Louis van Gaal ke tim senior. Sejak masuk tim senior, kiprahnya kian mentereng. Malahan, dari seluruh karirnya di Ajax lah boleh dibilang karir terbaik Kluivert. Rekor demi rekor, gelar demi gelar, direngkuh. Salah satu catatan yang paling mencengangkan adalah di musim 1994-95. Musim itu bersama Louis van Gaal, Ajax jadi tim yang dikdaya. Musim itu Ajax tak terkalahkan di Liga Champions dan Eredivisie. Sedangkan Patrick Kluivert keluar sebagai top skor Eredivisie. Gelar itu menahbiskan Patrick Kluivert sebagai salah satu striker yang disegani. Karirnya di Ajax selalu berlanjut sebagai pelatih, akan tetapi Kluivert tidak melatih tim senior. Ia ditunjuk untuk melatih Ajax U19 yang di sana ada anaknya, Justin Kluivert, pemain yang kini ngosak-ngasik di Liga Inggris.
Tapi, Kluivert cuma sekitar 13 hari melatih tim U19 Ajax. Asisten Patrick Kluivert, Danny Domingos Lanzat, juga mantan pemain di Golden Zonen. Ia berada satu tim dengan Patrick Kluivert di Ajax Amsterdam musim 1995-96. Musim itu, Ajax masih dilatih Louis van Gaal. Kendati kegilaan di musim sebelumnya tidak terulang, setidaknya Ajax masih juara Eredivisie. Eredivisie musim itu adalah satu-satunya trofi yang didapatkan Lanzat selama berseragam Ajax, walau ia tidak turun semenit pun di Eredivisie musim itu. Pemain yang sudah menjadi bagian Ajax Amsterdam di usia muda ini malah terbuang ke klub yang dieja sulit, MVV Maastricht, persis setelah menjuarai Eredivisie. Sejak itu Danny Lanzat tidak berkaitan dengan Ajax lagi, termasuk tatkala memulai karir di dunia kepelatihan. Di Belanda sebagai pelatih, Danny Lanzat lebih banyak menghabiskan waktu di AZ Alkmaar. Selain pernah menjadi asisten individu di bawah Marco van Basten dan Alex Pastoor, Lanzat pernah sebentar menjadi pelatih AZ Alkmaar U17. Belum lama ini Patrick Kluivert menunjuk asisten baru sekaligus pelatih timnas Indonesia U23, orang itu Gerald van den Burg. Van den Burg adalah orang yang sangat Ajax sekali, walaupun tidak mendapat didikan di The Toekomst. Bagaimana mungkin belajar di The Toekomst kalau pusat latihan itu baru ada saat Van den Burg memasuki ujung karirnya? Pusat latihan The Toekomst baru dibangun tahun 1993 dan dibuka tahun 1996. Rentang tahun tersebut, Gerald van den Burg sudah melancong ke Jepang berseragam Jubilo Iwata. Di Ajax, Van den Burg satu angkatan dengan Marco van Basten. Ialah yang menjadikan Van Basten striker yang tajam berkat asisnya. Gerald van den Burg juga pernah satu tim dengan Frank Rijkaard dan sukses meraih gelar Eredivisie dalam 3 musim beruntun dari 1982 hingga 1985. Ketika memilih melanjutkan karir di belakang layar, kebanyakan menjadi asisten pelatih. Sisanya pernah juga ia menjadi pelatih teknik tim muda Ajax. Van den Burg juga pernah bersitegang dengan 2 pelatih beken di Belanda saat bekerja di tim muda PSV Eindhoven. Van den Burg berhasil mengorbitkan sejumlah pemain muda, salah satunya Ibrahim Afellay. Namun ketika ia pergi ke FC Eindhoven, mantan pelatih PSV, Guus Hiddink yang juga melatih Afellay mengatakan pemain ini punya bakat alami. Komentar itu membuat Van den Burg marah karena seolah-olah Hiddink menihilkan usahanya. Van den Burg sosok yang berani menyebut Johan Cruyff pelatih yang B aja, tidak istimewa dan cenderung overrated. Bagi Van den Burg, Cruyff hanya pandai berkata-kata manis. Lalu Cruyff pun membalasnya bahwa Van den Burg bukan pemimpin apalagi pelatih karena suaranya. Perlu diketahui, Van den Burg adalah orang yang suka berterus terang. Kalau tidak suka pada sesuatu, ia langsung mengatakannya. Termasuk apa yang ia katakan tentang Cruyff yang tiada lain mantan rekan setimnya. Kelak, omongan keduanya terbukti. Gaya permainan yang dikembangkan Cruyff pelan-pelan mati. Sementara Van den Burg tidak pernah menjadi pelatih kepala. Di timnas Indonesia saja, ia malah jadi asisten Patrick Kluivert yang jauh berada di bawah eranya. Selain nama-nama tadi, ada satu lagi orang Ajax di timnas Indonesia. Dia adalah Louis van Gaal. Ya, Van Gaal memang tak menjabat apapun, tapi kabarnya Van Gaal adalah teman diskusi ketum PSSI kesayangan kita, Erick Thohir. Hubungan PSSI dengan KNVB dan khususnya Ajax Amsterdam sendiri terbilang baik. Sejak era Iwan Bule, PSSI sudah menjalin kerjasama bukan hanya dengan Ajax tapi juga Feyenoord. Di era Erick Thohir, PSSI telah memantapkan kerjasama strategis dengan KNVB. Nota kesepahaman pun ditekan. Karena salah satu klub terbaik di bawah naungan KNVB adalah Ajax Amsterdam. Dan tim ini adalah rumah bagi bakat-bakat terbaik yang ada di pelosok Belanda. Bukan tidak mungkin akan banyak lagi koneksi Ajax Amsterdam yang akan merapat ke Indonesia.